Nah, kadang-kadang si Benji ini suka ganggu latihan. Ya, Mochi kan ikut latihan. Kadang-kadang Mbak Asi suka merasa terganggu, tapi saya bilang tidak. Ini sekalian ngelatih si Benji juga. Nah, ketika dia kan cuma ikut-ikutan, pengen dapat makanan juga kan, enggak apa-apa. Jadi misalnya, nah nih Mochi latihan begini. Nah, itu lihat Benji mepet terus kan. Enggak apa-apa, ketika dia pinter, nah seperti itu kasih juga. Nah, nanti dia enggak akan ganggu kok. Kasihan kamu dianggap pengganggu ya Ben ya. Nah gitu. Jadi kan enak ngelatih Mochi juga tenang. Bukan gangguan ini justru tambahan supaya dia tuh tenang. Ketika tenang jajanan datang gitu. Dilatih sekalian jadi dia terbiasa. Nah bukan pengganggu kan akhirnya. Lagi lompat. Nah gitu biar ikut latihan ya Nang. Dari sit. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Samson's Clan. Episodenya Benji nih ya. Oke, hari ini saya mau berbagi tentang apa ya, si Benji ini kalau dipasang list kontrol itu dia ndak mau ya, katanya ndak mau dan memang ndak mau ternyata. Nah, hari ini saya mau perlihatkan ke teman-teman gimana sih supaya anjing itu jadi tidak trauma atau tidak takut dengan listnya. Nah, biasanya teman-teman, ini kita berbicara tentang papis ya. Ketika kita dapat anjing kecil gitu, kita lihat video orang-orang, terus mau ikut-ikutan seperti yang ada di video-video. Misalnya, aku punya anjing kecil nih, mau tak ajak jalan tak ajak jalan-jalan biar seneng gitu. Nah, dipasangin list, ternyata anjingnya mau meronta-ronta. Nah, tidak usah khawatir, karena biasanya mereka itu takut pada list atau tidak nyaman dengan tali yang melingkar di lehernya. Ini biasanya terjadi ketika pengalaman pertamanya dipasangin list itu tidak enak. Ya, mungkin pertama kali dia dipasangin list ditarik-tarik, atau mungkin dipaksa atau gimana. Nah, untuk membuat anjing percaya lagi pada listnya, ini caranya saya loh ya, cara Samson's Clan loh, bukan cara yang bagaimana ya, karena saya banyak praktekan ini ke anjing-anjing teman-teman saya dan berhasil. Ya logikanya begini, ketika pengalaman pertamanya itu nggak enak, pasti dia akan berpikir nggak enak terus. Nah, caranya supaya mengenalkan dia bahwa list itu enak, ya begini, ini cara saya. Mana listnya? Nah, saya terbiasa memakai list yang seperti ini teman-teman. Nah, list seperti ini. Jadi, lah itu kan kayaknya kayak Mas. Oh ya, tapi sebenarnya fungsinya tidak seperti itu. Kalau kita yang narik, ya kita yang nyekek. Tapi coba bayangin, ketika ini dipasang di leher, ya di leher mereka, terus mereka berjalan dan kita berhenti, kecekek kan? Yang nyekek siapa? Dia sendiri, logikanya gitu. Bukan kita yang nyekek. Jadi anjing akan dibuat paham bahwa yang menyakiti dirinya sendiri itu ya dirinya sendiri akibat pergerakannya gitu. Ya, jadi dua hal itu ada garis merahnya kok. Maksudnya itu kok ada garis merahnya. Maksudnya ada batas yang jelas gitu loh. Jadi anjing tahu ditarik orang atau dia sendiri yang menyakiti dirinya itu nanti dia terasa sendiri. Ya. Jadi ini nih, contohnya seperti ini. Ini di leher anjing ya. Ketika tarik aja. Tarik. Nah, itu dia merasa ditarik. Ini jaketnya. Nah. Tapi ketika orangnya berhenti dan anjingnya jalan sendiri, nah ini kan dia yang menarik dirinya sendiri.
gitu. Jadi biarkan dia menyakiti atau membuat tidak nyaman dirinya sendiri, tapi jangan ditarik-tarik, tetap bertahan aja gitu ya. Nah caranya gimana? Nanti ketika dia sudah lelah berusaha, dia akan diem kan. Lah waktu diem itulah diberi reward teman-teman gitu. Jadi anjing akan tahu bahwa ketika dia tenang dapat makanan gitu. Nah mudah enggak ya, kita coba aja sama Benji ya. Benji ini kan tidak nyaman nih, kita praktekkan dulu aja. Nah biasanya saya itu begini, coba langsung praktek aja Benji. ya. Jadi dicium-ciumin dulu, terus dikasih reward. Nah supaya dia tahu bahwa barang ini tuh menyenangkan gitu loh ya. Terus dimasukin ke leher, diberi makanan, terus dilepas lagi. Nah itu terus tahap berikutnya sama, dimasukin leher, kepasang, kasih reward. Nah di sini coba Mbak Asti bergerak ke sana. Nah ya, biasanya seperti ini kan. Nah ini permasalahannya ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya anjing meronta-ronta begini, kita diem aja, jangan ikut panik. Nah lihat nih. Nah kalau dia tenang kasih. Nah gitu. Kalau meronta-ronta kita jangan panik, terus jangan ditarik-tarik atau gimana. Lah ini dia kan masih tidak mau nih. Nah ya kan. Nah ketika dia mau ikut ke arah mana kita bergerak, kasih. Nah kasih ya, jangan berikan pujian atau jangan dipegang waktu dia meronta-ronta. Nah terus satu lagi yang dilakukan Mbak Asti ini sebenarnya tidak menarik, tapi menahan ya. Dan ini tips nih teman-teman, tips. Kalau misalnya anjing mokong atau anjing tidak mau begini, jangan pernah menghadap anjingnya. Kan biasanya kita begini nih, nih anjingnya tidak mau, kita jalan ke sana, anjingnya tidak mau, terus kita lihat begini kan, ayo dong, jangan. Boleh percaya boleh enggak, anjingnya ini nanti jadi GR. Kalau GR dia malah semakin tidak mau gerak. Gimana caranya biar gerak? Nih lihat ya, posisinya dia di sini. Saya hanya melihat ke depan, saya mau berjalan ke sana, dan saya berpikir sepositif mungkin dapat hadiah atau dapat uang banyak, pokoknya yang happy di pikiran saya. Kemudian saya hanya lihat ya, masih di sini, dan saya hanya bergerak maju tanpa berpikir bahwa saya sedang bawa anjing. Jalan saja, positif, jalan, dan nih, saya mau ke sana nih, ya, saya mau ke sana, saya jalan aja, jalan sambil berpikir yang indah-indah, yang indah-indah. Nah, anjingnya ikut ngelawan, tapi dia tidak sekeras apa ya, kalau misalnya kita memaksa tuh begini, tidak mau, terus kita tarik nih, lihat, ketika kita lihat anjingnya ditarik, anjingnya semakin diem ya, semakin melawan. Tapi ketika saya melihat ke sana dan berpikir yang positif aja ya, tidak berpikir bahwa saya bawa anjing, yang terjadi adalah gitu ya, gitu teman-teman, sesimpel itu. Nah coba kita sekarang lihat ke Mbak Asti ya. Itu kan tadi dari sudut pandang saya. Nah ini sekarang dari Mbak Asti. Nah selangkah dua langkah dia berjalan, kasih reward gitu. Nah ini kan mokong tuh. Nah kalau dia mau kasih. Jangan berpikir bahwa kita sedang berjalan bawa anjing. Nah lihat, ini Benji tadinya trauma, dipasang list itu tidak mau. Kalau listnya kepasang kaing-kaing, tapi hanya dari mindset yang saya sampaikan tadi, jangan berpikir bahwa kita bawa anjing, berjalan apa adanya. Kalau misalnya anjingnya menahan, ya jenengan berjalan sedikit demi sedikit, rasakan ketegangan dari perlawanan anjing itu ya. Ketika ketegangannya itu mulai, jenengan berjalan maju kan, ketika ketegangan itu mulai kendor karena dia ikut ke arah kita jalan, langsung kasih gitu, tanpa pernah dilihat ya. Kalau kita noleh, anjingnya malah jadi semakin parah. Ini contohnya nih. Asti jalan, nanti kalau dia ngelawan, Asti berhenti coba ya, supaya tahu ketegangan seperti apa sih yang tak bilang tadi. Jangan dilihat anjingnya, jalan aja. Kalau dia berhenti, Asti berhenti. Nah itu yang saya sebut perlawanan. Ketika Asti berjalan sedikit saja,
Nah, dia seperti dipaksakan, tapi paksaannya itu alami. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi tidak ditarik-tarik, tidak disakiti. Hanya sekedar begini, kembali yang saya bilang tadi. Ketika dia, nah seperti ini nih. Ya ini sudah benar-benar tidak mau. Ya ini contoh nih, ini sudah benar-benar tidak mau. Ketika dilihat, benji sini benji. Nah, Mbak Asi mau mempraktekkan apa yang saya bilang tadi. Melihat ke depan mau ke arah mana, pikir aja gajinya naik atau apa gitu. Jalan aja. Simpel teman-teman. Tapi prakteknya susah karena kadang-kadang ketika teman-teman menghadapi perlawanan anjing, teman-teman emosi, jengkel. Nah, lagi kalau sudah begini jangan lama-lama. Ini belum merupakan keberhasilan ya, tapi masih proses. Nah, nih walaupun dalam keadaan sulit pun dia akan ikut. Ketika ikut kasih. Ya, sudah dilepas. Ketika dilepas pun, kasih reward. Pinter. Kasih reward. Nah, pasang lagi. Nah, usahakan yang kayak tadi di kolong. Nah, dia masang sendiri nih ke lehernya nih. Pasang, kasih reward, lepas lagi. Nah, kasih permainan lagi tadi di kolong, tangannya dipancing ke kolongnya. Dia masuk sendiri, dikencengin. Nah, seperti ini. Jadi anjing akan mengenali bahwa ini tali jalan ini enak kok. Walaupun dilawan-lawan tapi enak kok. Nanti akhirnya anjing akan terbiasa jalan pakai tali. Itu yang saya lakukan ke anjing-anjing teman-teman saya yang tadinya susah diajak jalan. Begitu teman-teman ya. Oke, begitu saja mungkin sharing-sharing ngelatih papis dari Samson's Clan featuring Benji. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Samson's Clan love you all. Benji love you all. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya pas teman-teman kasih list terus dia gigit-gigit talinya, nah biasanya gitu kan, digigitin mas. Nah waktu digigitin sabar saja, ya sabar, tenangkan diri, jangan emosi, ya dikoreksi kalau bisa supaya dia lepas. Kalau nggak lepas gimana? Ada kok saat dimana dia mau ngelepas. Nah kalau pengen cara yang ekstrim, ya pakai jajan yang dia sangat suka dan tidak bisa ditolak. Ya jadi ketika dia gigit-gigit, dibilang set atau hei atau dipanggil namanya, kalau dia berhenti dari menggigit talinya kasih reward supaya dia paham bahwa efek dari berhenti menggigit tali itu jajanan gitu ya.